Kalau sebuah kos terlalu murah dan jalannya harus melewati pemakaman tua, mungkin itu bukan rezeki, tapi sebuah undangan. Vina mengira dia cuma pindah tempat tinggal. Dia nggak tahu kalau sejak malam pertama ada yang sudah menganggapnya calon pengantin. Vina bukan tipe orang yang gampang takut. Sejak memutuskan merantau demi kuliah, dia sudah terbiasa menghadapi hidup yang serba pas-pasan. Tinggal jauh dari keluarga bikin dia harus kuat, harus tahan banting. Buat Vina, selama masih bisa makan 2 kali sehari, bayar kos tepat waktu, dan gak telat bayar UKT, itu sudah cukup. Soal rasa takut, apalagi cuma cerita-cerita mistis, dia selalu menganggapnya lebay. Makanya, ketika sedang scroll grup Facebook info kos-kosan mahasiswa dan menemukan sebuah postingan tentang kos di Gang Melati, mata Vina langsung berbinar. Fasilitasnya lengkap, kamar mandi dalam, kasur, lemari, meja belajar, bahkan listrik, katanya bebas. Tapi yang bikin Vina hampir nggak percaya adalah harganya. Jauh lebih murah dibanding kos-kos lain di sekitar kampus. Ini serius nggak sih? Gumamnya sambil membaca ulang postingan itu. Beberapa komentar di bawahnya cuma bilang, masih kosong, atau langsung hubungi ibu pemiliknya. Tidak ada yang menyinggung hal aneh apapun sahur itu juga. Vina mengajak Sabrina, sahabat sekaligus teman sekelasnya, buat survei langsung. Sabrina sebenarnya kelihatan ragu sejak awal. Sepanjang jalan, alisnya nggak pernah lepas dari posisi. Mengernyit. "Vin, lo yakin mau ngekos di sana?" tanya Sabrina akhirnya, sambil melirik kiri kanan. Soalnya, kata anak-anak kampus, kalau mau ke Gang Melati itu harus lewat pemakaman tua, bukan kuburan yang baru-baru gitu, tapi yang udah lama banget. Vina cuma ketawa kecil. Dia mengibaskan tangannya seolah menepis kekhawatiran itu. Kuburan doang. Orang mati nggak bakal ganggu orang hidup, Sab. Lagian kita cuma lewat, bukan tinggal di kuburannya. Sabrina nggak langsung membalas. Dia cuma mendesah pelan, lalu berjalan lebih dekat ke Vina, seakan gak mau terpisah bareng satu langkah. Pun, jalan menuju Gang Melati semakin sempit. Aspalnya retak-retak, dan di beberapa bagian ditumbuhi rumput liar. Di kiri dan kanan jalan, batu nisan berjejer tidak beraturan. Ada yang sudah miring, ada yang tulisannya nyaris tak terbaca karena dimakan usia dan lumut hijau kehitaman. Pohon Kamboja berdiri tinggi menjulang, rantingnya kurus-kurus, daunnya gugur berserakan di tanah yang lembab. Udara di sana terasa aneh, bukan dingin karena angin atau cuaca, tapi dingin yang seolah merayap pelan ke kulit. Vina merasakan bulu kuduknya sempat berdiri, tapi dia buru-buru mengabaikannya. Dia tidak mau terlihat penakut di depan Sabrina. Beberapa kali terdengar suara daun bergesekan, padahal angin nyaris tidak bertiup. Sabrina menelan ludah. "Vin, serius deh, gue ngerasa nggak enak." "Perasaan aja," jawab Vina cepat. Meski langkahnya tanpa sadar ikut memperlambat. Setelah melewati pemakaman itu, mereka sampai di ujung gang. Di sanalah berdiri sebuah rumah kos 2 lantai. Bangunannya terlihat tua, tapi tidak terbengkalai. Cat putihnya sudah kusam dan mengelupas di beberapa bagian. Pagar besinya berdecit pelan saat didorong. Jendelanya besar-besar, khas rumah lama, tapi semuanya tertutup tirai tebal berwarna krem yang tampak selalu tertutup, bahkan di siang hari. Kenapa? Vina merasa rumah itu seperti sedang memperhatikan mereka. Belum sempat mereka mengetuk pintu. Pintu depan sudah terbuka pelan. Seorang wanita paruh baya muncul dengan senyum lebar di wajahnya. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya sederhana, tapi matanya entah kenapa terlihat terlalu tajam. "Kalian cari kos ya?" tanyanya ramah. "Iya, Bu," jawab Vina. "Saya yang chat soal kamar kosong." "Oh iya." Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Masuk dulu, Nak. Saya Bu Dewi." Begitu melangkah masuk, Vina langsung merasakan perubahan suhu. Di luar tadi matahari masih terasa hangat, tapi di dalam rumah itu udaranya jauh lebih dingin. Bukan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang bikin napas terasa sedikit berat. Bu Dewi menunjukkan kamar kosong yang ada di lantai 1. Kamar itu memang terlihat layak, bersih, cukup luas, dan sesuai dengan foto yang diposting. Namun sejak masuk ke lorong rumah, Sabrina terus memegang lengan Vina. Jarinya dingin. "Kamar yang kosong cuma 1. Nah,
kata Bu Dewi sambil menatap Vina dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya lama, terlalu lama, sampai Vina merasa tidak nyaman. Tapi cocok banget buat kamu. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik kalimat itu yang bikin Sabrina merinding. Dia menoleh ke Vina, seolah ingin bilang jangan ambil. Kemal it, tapi Vina sudah terlanjur fokus pada satu hal. Harga, uang pendaftaran murah. Aturannya sederhana, tidak banyak larangan. Semua terdengar terlalu sempurna. Kalau kamu cocok, bisa langsung ditempati malam ini. Lanjut Bu Dewi. Sabrina menarik Vina ke sudut. Vin, serius deh. Gue nggak suka tempat ini. Lo ngerasa nggak? Hawanya beda. Vina menghela napas. Sab, gue butuh tempat tinggal. Kos lain mahal semua. Lagian Bu Dewi juga kelihatan baik. Sabrina ingin membantah, tapi akhirnya menyerah. Dia tahu kalau Vina sudah memutuskan sesuatu. Susah buat mengubahnya. Malam itu juga, Vina resmi tinggal di kos Gang Melati. Sabrina pulang dengan wajah cemas. Berkali-kali mengingatkan agar Vina segera kabar kalau ada apa-apa. Saat malam semakin larut, Vina berbaring di kasurnya. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya samar dari luar jendela yang menembus tirai. Tipis. Sekali lagi, dia merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Padahal jendela tertutup rapat, kipas mati, dan selimut sudah menutup sampai leher. Perasaan aja, bisiknya pada diri sendiri. Dia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi saat kesadarannya mulai mengambang, Vina mendengar sesuatu. Suara lirih, pelan, teratur. Seperti suara orang bernapas. Bukan dari luar kamar. Bukan dari lorong, tapi seolah tepat di samping telinganya. Vina membuka mata dengan jantung berdebar kencang. Dia langsung duduk dan menyalakan lampu. Kamarnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat itu juga, hidungnya mencium aroma yang membuat dadanya terasa sesak. Bau melati, samar, tapi jelas. Dan entah kenapa, bau itu terasa terlalu dekat. Seolah berasal dari sesuatu yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Hari-hari setelah malam pertama itu tidak pernah benar-benar kembali normal bagi Vina. Awalnya dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang dia alami hanyalah efek kaget karena tempat baru, kos baru, lingkungan baru, suasana yang asing. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kejanggalan pertama terasa dari hal sepele. Pakaian. Setiap sore, Vina mencuci baju seperti biasa, lalu menjemurnya di belakang rumah kos. Tempat jemuran itu berada di halaman kecil yang dibatasi tembok tinggi dan beberapa pohon tua. Matahari cukup masuk, anginnya juga lumayan. Secara logika, pakaian harusnya cepat kering dan harum. Tapi begitu diangkat, selalu ada bau aneh yang menempel. Bukan bau apek, bukan bau lembab karena kurang matahari. Bau itu khas, menusuk hidung, bikin perut terasa mual. Bau kemenyan bercampur melati yang sudah busuk, seperti bunga yang terlalu lama diletakkan di ruang tertutup. Vina sempat berpikir, mungkin ada orang yang habis bakar kemenyan di sekitar situ. Tapi setiap dia bertanya ke penghuni lain, mereka selalu menggeleng. Bahkan ada yang bilang mereka jarang jemur di belakang karena nggak enak rasanya. Padahal gue pakai pewangi biasa, gumam Vina sambil mengendus baju yang baru diangkat. Bau itu makin kuat saat malam hari, seolah bangkit saat udara dingin mulai turun. Akhirnya Vina terpaksa menyemprotkan parfum ke bajunya sebelum dipakai. Tapi tetap saja, setiap kali bergerak, bau melati busuk itu seperti muncul lagi samar-samar, mengikuti dari belakang. Kejadian berikutnya jauh lebih mengganggu. Suatu pagi, Vina bangun agak siang karena kuliahnya libur. Dia masuk ke kamar mandi, lalu kembali ke kamar sambil menyisir rambut di depan cermin. Kondisinya masih setengah sadar saat tiba-tiba tangannya berhenti bergerak di permukaan cermin. Tepat di belakang pantulan wajahnya, muncul tulisan samar seperti bekas embun. Kau wangi sekali. Jantung Vina langsung berdegup kencang. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar memegang sisir. Dia yakin 100% sebelumnya cermin itu bersih. Tidak ada apa-apa. Tulisan itu tidak ditulis dengan spidol atau lipstik. Bentuknya seperti bekas jari yang mengusap permukaan kaca berembun. Huruf-hurufnya tidak rapi, tapi jelas terbaca. Vina mundur satu langkah. Dadanya naik turun cepat. Dengan tangan gemetar,
Dia mengambil tisu dan mengelap cermin itu. Sekali usap, tulisan langsung hilang. Seolah tidak pernah ada. Vina berdiri terpaku beberapa detik. Dia memeriksa seluruh kamar. Pintu terkunci. Jendela tertutup. Tidak ada tanda siapapun masuk. Tenang, mungkin cuma uap air, katanya pada diri sendiri. Meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Sepanjang hari itu, Vina berusaha bersikap normal. Dia keluar kos, makan di luar, lalu pulang saat sore menjelang malam. Dia berharap kejadian pagi tadi hanya kebetulan aneh yang tidak akan terulang, tapi malam Nia. Saat hendak tidur dan menyalakan lampu kamar, Vina kembali menegang. Tulisan itu muncul lagi di cermin. Kali ini lebih pendek. Jangan pergi. Vina langsung menjatuhkan tasnya. Kakinya terasa lemas. Ada rasa dingin menjalar dari telapak kaki sampai ke tengkuk. Tulisan itu terlihat lebih jelas, seolah baru saja ditulis. Siapa sih? Bisiknya pelan, hampir menangis. Dia mengelap cermin itu lagi, lebih kasar dari sebelumnya. Setelah hilang, Vina menutup cermin dengan handuk. Malam itu dia tidur dengan lampu menyala. Punggung menempel ke dinding, dan selimut menutup sampai ke dagu. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Awalnya terasa seperti mimpi indah. Vina bermimpi berada di sebuah taman luas yang dipenuhi bunga melati. Bunganya putih semua, segar dan harum. Tidak ada bau busuk seperti yang dia cium di dunia nyata. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Langitnya cerah, tanpa awan. Di taman itu, ada seorang pemuda yang berdiri membelakanginya. Saat pemuda itu berbalik, Vina tertegan. Wajahnya tampan, rapi, dengan senyum yang bikin hati terasa hangat. Matanya teduh, suaranya lembut saat menyapa. Namaku Riko, katanya. Akhirnya kamu datang. Dalam mimpi itu, entah kenapa Vina merasa mengenal Riko sejak lama. Mereka duduk berdampingan di bangku taman, berbincang tentang hal-hal ringan, kuliah, kehidupan, dan kesepian. Riko selalu menatap Vina dengan penuh perhatian. Kamu cantik sekali, Vina, kata Riko sambil tersenyum. Setiap kali Riko mengatakan itu, jantung Vina berdebar aneh. Ada rasa nyaman, tapi juga rasa tidak tenang yang samar. Mimpi itu selalu berubah. Menjelang akhir, langit yang tadinya cerah perlahan menggelap. Angin berhenti. Aroma melati berubah menjadi menyengat dan menusuk hidung. Vina melihat wajah Riko perlahan memucat. Senyumnya memudar. Matanya menghitam, tanpa putih mata. Kulitnya terlihat dingin dan kaku. Tubuhnya mulai terbungkus kain putih dari kaki sampai kepala. Kain kafan itu melilit cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang membungkusnya. Riko, panggil Vina panik. Detik berikutnya, Riko sudah berdiri kaku seperti pocong. Tubuhnya melompat mendekat dengan gerakan patah-patah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bau tanah basah. Vina selalu terbangun tepat saat sosok itu hampir menyentuhnya. Setiap kali terbangun, Vina berteriak. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan yang paling membuatnya takut, bau melati itu selalu ada di kamarnya. Setiap kali mimpi itu berakhir, mimpi yang sama terus berulang, hampir setiap malam. Kadang Riko hanya berdiri menatapnya dari jauh, kadang duduk di ujung tempat tidur. Tapi akhirnya selalu berubah menjadi mimpi buruk yang sama. Vina mulai kelelahan, matanya menghitam karena kurang tidur. Di kampus, Sabrina menyadari perubahan itu. Vin, lo kenapa? Muka lo pucat banget, tanya Sabrina suatu siang. Vina sempat ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Bau aneh, tulisan di cermin, mimpi. Tentang Riko, Sabrina langsung merinding. Vin, itu nggak normal. Lo yakin masih mau tinggal di sana? Vina ingin menjawab, tidak. Tapi, entah kenapa, setiap kali niat untuk pindah muncul, ada perasaan berat di dadanya. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Gue belum nemu kos lain, jawabnya akhirnya. Malam demi malam berlalu dengan ketakutan yang semakin menjadi. Hingga suatu malam, saat Vina terbangun karena suara aneh dari lantai 2. Suara itu seperti gesekan pelan, diseret, disusul bunyi ketukan pelan yang berulang. Seolah seseorang sedang memukul kayu dengan kuku. Vina tahu, di lantai 2 ada satu kamar yang selalu terkunci. Pintu kayunya lebih gelap dibanding pintu kamar lain. Setiap melewati lorong itu, Vina selalu merasa dia sedang diawasi.
kata Bu Dewi. Kamar itu kosong dan tidak boleh dibuka. Tapi malam itu, suara dari arah sana terlalu jelas untuk diabaikan. Keesokan, sorenya, saat Vina yakin Bu Dewi pergi keluar rumah, dia memberanikan diri naik ke lantai 2. Lorong terasa lebih dingin. Lampu redup berkedip pelan. Pintu kamar itu ada di ujung lorong. Gagangnya berdebu, tapi bekas sentuhan terlihat jelas, seolah sering dipegang. Dengan jantung berdebar, Vina memutar gagang pintu. Terkunci, tapi kuncinya longgar sekali dorong. Pintu terbuka dengan suara berdecit panjang. Bau kemenyan langsung menyeruak, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam kamar itu, Vina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di atas meja dan lantai, terdapat tumpukan foto wanita-wanita muda. Ada puluhan, mungkin ratusan. Sebagian tersenyum canggung, sebagian terlihat ketakutan, sebagian lain seperti tidak sadar sedang difoto, dan di paling atas tumpukan itu, foto dirinya sendiri. Vina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tangannya gemetar hebat. Foto itu jelas diambil diam-diam. Dari sudut yang tidak dia sadari, matanya beralih ke sudut ruangan. Di sana, tergantung sebuah foto besar seorang pemuda berpakaian pengantin Jawa, kebaya dan beskap lengkap. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum kaku. Itu Riko. Semua potongan kejadian di kepala Vina langsung tersambung. Mimpi, bau melati, tulisan di cermin, tatapan Bu Dewi. Riko sudah mati dan Bu Dewi sedang mencari pengantin untuk anaknya. Malam itu, Vina tidak sempat kabur. Setelah kejadian di kamar terlarang lantai 2, kepalanya penuh dengan ketakutan dan pikiran kacau. Dia mengurung diri di kamar, pintu dikunci rapat, lampu dimatikan, berharap pagi segera datang. Jantungnya terus berdegup cepat. Setiap suara kecil di luar kamar terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Vina berusaha menghubungi Sabrina, tapi entah kenapa, sinyal di ponselnya tiba-tiba menghilang. Layar hanya menampilkan tulisan, tidak ada layanan. Dia duduk bersandar di pintu, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Bau melati semakin kuat, menyusup lewat celah pintu dan jendela, membuat kepalanya pusing. Tanpa dia sadari, kelopak matanya terasa berat saat Vina membuka mata lagi. Dunia sudah berubah. Dia tidak lagi berada di kamarnya. Tubuhnya terikat di sebuah kursi kayu tua. Tangan dan kakinya diikat kuat dengan tali kasar yang membuat pergelangan terasa perih. Kepalanya terasa berat, seolah habis dipukul. Saat dia mencoba bergerak, kursi itu hanya bergeser sedikit, menimbulkan suara gesekan menyeramkan. Vina menandok, dan napasnya langsung tercekat. Dia mengenakan kebaya pengantin Jawa berwarna putih gading. Kainnya dingin menempel di kulit. Ronce melati melingkar di rambutnya, menjuntai sampai ke dada. Bau melati itu kini begitu pekat, bercampur dengan asap, kemenyan yang membuat matanya perih dan tenggorokannya kering. Ruangan tempat dia berada remang-remang, hanya diterangi cahaya lilin yang berjejer melingkar di lantai. Di tengah ruangan, sesajen tersusun rapi, tumpeng kecil, bunga 7 rupa, kemenyan, dan beberapa benda aneh yang tidak Vina kenali. Bu Dewi, suara Vina bergetar saat dia mencoba memanggil. Dari balik bayangan, Bu Dewi melangkah maju. Wajahnya terlihat berbeda dari biasanya. Senyumnya lebar, terlalu lebar, sampai garis-garis di wajahnya tertarik kaku. Matanya berbinar aneh, seperti orang yang sedang sangat bahagia. Tenang, Nak, kata Bu Dewi dengan suara lembut yang menusuk. Kamu cantik sekali malam ini. Kamu memang yang paling cocok. Vina menggeleng keras. Air mata mulai mengalir. Tanpa bisa dia tahan, Bu. Tolong, Bu, saya mau pulang. Jangan begini. Bu Dewi menghela napas panjang, lalu tersenyum lagi. Sudah terlambat. Dari awal kamu masuk ke rumah ini, takdir kamu sudah ditentukan. Kamu akan jadi istri yang baik buat Riko. Nama itu membuat dada Vina sesak. Dia menoleh ke sekeliling ruangan, ketakutan. Di sudut-sudut ruangan, bayangan terlihat bergerak samar, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Menunggu, Bu Dewi mulai melantunkan mantra dengan suara pelan, berirama. Bahasa yang digunakan terdengar asing, bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa Jawa yang biasa Vina dengar. Setiap kata terasa berat, membuat udara di ruangan semakin dingin. Lilin-lilin bergoyang, meski tidak ada angin.
Udara mendadak terasa membekukan tulang. Napas Vina terlihat samar di udara, seperti embun tipis. Dadanya terasa ditekan, sulit bernapas. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai mengental. Semakin jelas bentuknya. Pelan, sosok itu muncul. Rico, wajahnya pucat seperti mayat yang terlalu lama disimpan di ruang dingin. Matanya hitam pekat, tanpa kilau kehidupan. Bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti dalam mimpi. Tapi kali ini terasa jauh lebih mengerikan. Rico melangkah mendekat tanpa suara. Kakinya tidak menyentuh lantai. Matanya menatap Vina penuh rasa memiliki. Penuh lapar Vina. Suaranya terdengar pelan, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Akhirnya, Vina menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras, jatuh membasahi kebaya yang dia kenakan. Di tengah kepanikan itu, Vina teringat ponselnya. Tangannya terikat, tapi tali di pergelangan tidak sepenuhnya kencang. Dengan sisa tenaga dan keberanian, dia menggesekkan tali ke sisi kursi. Perlahan melonggarkannya. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Bu Dewi terlalu fokus pada mantranya untuk menyadari gerakan kecil itu. Begitu tangannya cukup bebas, Vina meraih ponsel dari saku kebaya. Layar retak, tapi masih menyala. Dengan jari gemetar, dia mengetik pesan secepat mungkin. Tolong, Kos Gang Melati, Bu Dewi. Aku disekap. Dia mengirim pesan itu ke Sabrina, lalu ponselnya terjatuh ke lantai. Dengan suara kecil, Vina tidak tahu apakah pesan itu terkirim atau tidak. Tapi itu satu-satunya harapan yang dia punya. Mantra Bu Dewi semakin keras. Lilin-lilin menyala lebih terang. Rico berdiri tepat di depan Vina sekarang. Bau tanah basah dan kemenyan bercampur, membuat Vina hampir muntah. Rico mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh wajah Vina. Saat itulah suara keras menggema. Gedoran pintu. Polisi! Suara itu terdengar seperti keajaiban. Bu Dewi terdiam, wajahnya berubah. Senyum itu runtuh seketika, berganti dengan ekspresi panik dan marah. Tidak, belum selesai, teriaknya histeris. Gedoran semakin keras. Pintu depan didobrak. Suara langkah kaki berlari memenuhi rumah. Begitu suara itu terdengar, sosok Rico mengeluarkan lenguhan panjang. Suara itu penuh amarah dan kekecewaan. Seperti binatang yang kehilangan mangsa. Tubuhnya mulai memudar, bayangannya terpecah-pecah, lalu menghilang begitu saja, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Bu Dewi berteriak keras, jatuh berlutut di lantai, menangis dan tertawa bersamaan. Rico, nak, tunggu. Ibu sudah hampir berhasil. Polisi masuk ke ruangan. Mereka langsung membebaskan Vina dari ikatan. Selimut disampirkan ke bahunya. Vina menangis tanpa suara. Tubuhnya lemas, hampir tidak bisa berdiri. Bu Dewi diamankan, sambil terus meracau, memanggil-manggil nama Rico. Matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, semuanya berakhir. Atau setidaknya, terlihat seperti berakhir. Vina selamat. Dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa, lalu diantar untuk tinggal. Sementara, bersama Sabrina, secara fisik, dia baik-baik saja. Tapi di dalam kepalanya, kenangan malam itu terus berulang. Setiap malam, Vina sulit tidur. Bau melati masih sering tercium. Entah dari mana asalnya. Kadang dia terbangun karena merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dalam diam. Beberapa minggu kemudian, Vina memutuskan meninggalkan kota itu. Dia tidak sanggup lagi melewati Gang Melati, apalagi melihat rumah kos itu dari kejauhan. Hari terakhir sebelum pergi, dia datang sebentar ke kos Gang Melati untuk mengambil barang yang tertinggal. Rumah itu kini kosong dan disegel. Pagar besi berkarat, catnya mengelupas lebih parah. Tidak ada suara, tidak ada bau. Saat Vina melangkah keluar untuk terakhir kalinya, entah kenapa dia berhenti. Ada dorongan aneh untuk menoleh ke belakang, ke jendela lantai 2. Di balik kaca yang kusam, berdiri sosok yang sangat dia kenal. Rico. Wajahnya pucat, matanya hitam, menatap lurus ke arah Vina. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang membuat darah Vina terasa membeku. Tidak ada suara, tapi Vina tahu, seolah sebuah bisikan masuk langsung ke kepalanya. Kita belum selesai. Vina berlari tanpa menoleh lagi. Tapi sampai hari ini, dia tahu satu hal dengan pasti.
Tidak semua yang berhasil ditinggalkan benar-benar mau melepaskan